Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali hadir saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Biasanya kalau kurang dari 14 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, ini geliat ekonomi sudah semakin terasa. Pasar-pasar semakin penuh, termasuk juga mereka yang ingin berlebaran. Tetapi akibat dari COVID-19, virus corona, ini menyebabkan sepertinya geliat dan juga kemeriahan itu semakin sepi. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan akan kita bahas pada malam hari ini adalah ketika pemerintah memutuskan untuk berdamai dengan virus corona ini, hidup berdampingan dengan virus corona, apakah kebijakan ini nantinya bisa membuat ekonomi kembali bangkit? Malam hari ini kita mengambil judul Berdamai dengan Corona, Mampukah Ekonomi Bangkit? Saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Prof. Hendrawan Supratno yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Selamat malam. Kemudian ada Mas Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Mas Justinus, selamat malam. Selamat malam, Brigita. Ada Pak Didi Rabini yang merupakan ekonom INDEF. Pak Didi, selamat malam. Dan juga Mas Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini ketika kemudian disampaikan berdamai dengan Corona dan diharapkan ini pembatasan juga sudah mulai longgar, ada yang tersenyum. Mas Haryadi sepertinya sudah mulai tersenyum karena 45 tahun ke bawah sudah mulai boleh beraktivitas gitu ya, Mas? Betul. Gimana Mas tanggapannya dari pengusaha sendiri? Jadi memang kalau sebetulnya sekarang ini menyangkut masalah pelonggaran di dalam industri perhotelan khususnya ya, yang kebetulan merawat atau menangani tenaga medis, itu memang dipilihnya di bawah 45 tahun. Jadi memang yang mengandung adanya risiko itu memang secara udah mulai jalan, tapi kan skalanya kecil ya. Jadi tentunya dengan adanya aktivitas ini paling tidak kita berharap bahwa aktivitas ekonomi itu sudah harus mulai jalan, karena kami meyakini kalau tidak ada sama sekali pergerakan di aktivitas ekonomi, berapapun stimulus yang diberikan itu pasti tidak akan bisa mencukupi. Dan kita berharap bahwa nantinya ini secara sistematis gitu ya, tentunya protokol kesehatannya harus tetap kita jalankan secara optimal, dan yang jelas bahwa untuk pemerintah sendiri juga kita berharap untuk betul-betul menjaga fasilitas kesehatannya. Jadi intinya sebetulnya kalau misalnya pemerintah itu bisa segera mengambil tindakan merespons seorang yang sakit, itu menurut saya akan bagus gitu. Jadi artinya kita betul-betul harus pilih antara kegiatan ekonomi dengan pengamanannya di sektor kesehatan. Tapi teman-teman di Apindo sendiri juga sudah mulai beroperasi lagi. Sebetulnya kalau dari kemarin itu kan sebagian kalau industri udah beroperasi, Mbak. Artinya selama PSBB kan kita ada kita mendapatkan pengecualian dan didukung oleh Kementerian Perindustrian melalui SE nomor 4 dan 7. Itu sebagian memang alhamdulillah kita tetap berjalan, dan sejauh ini cukup aman ya, kecuali di Jawa Timur aja Sampurna yang cukup jadi masalah, tapi sejauh yang kami pantau alhamdulillah aman. Jadi memang sesuai dengan protokol ini, tingkat kesehatan dan keamanan masih tetap terjaga ya dari kalau mengikuti protokolnya, insya Allah. Kalau di kasus di Sampurna kan kalau saya tidak salah kan memang yang bersangkutan nggak terbuka ya. Tapi kalau yang lain kami monitor alhamdulillah sejauh ini ya, kan kita juga nggak dengar ada case-case lain selain dari Jawa Timur. Ada angin segar bagi pengusaha ketika kemudian PSBB ini mulai dilonggarkan. Bagaimana kemudian catatan dari INDEF, termasuk juga latar belakang dan harapan dari Kementerian Keuangan dan catatan dari DPR? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ada angin segar bagi pengusaha karena memang kalau tidak segera dimulai, ini daya beli yang terus-menerus bisa jadi berdampak buruk pada ekonomi Indonesia. Apa benar begitu catatan dari INDEF? Pak Didi, silakan. Oke, gini, saya punya catatan sedikit ya. Jadi catatan saya, COVID ini dimensinya kan dua, kesehatan dan ekonomi. Nah sekarang ini kesehatannya. Nanti saya kira mungkin boleh di zoom kamera. Boleh disorot teman-teman. Bisa disorot nggak? Bisa. Ini mau di zoom in sebentar. Boleh diceritakan Pak Didi mengenai ini catatan grafis ini? Kesehatannya ya, bahwa kasus dari COVID ini masih terus menanjak. Satu. Kedua, ini underestimate ya, kematian berdasarkan corona di DKI itu sudah ribuan. Dengan protokol corona.
Ini underestimate. Berarti datanya masih kurang dipercaya, tapi inilah yang kita pakai. Pertanyaan saya, ya, nanti di dimensi dunia usaha lain lagi. Berdasarkan rasional apa? Ya, ini kan data ilmu. Kebijakan itu dasar rasionalnya apa? Akal sehatnya di mana melakukan satu kebijakan pelonggaran? Ya, berarti kalau mau pelonggaran itu dasarnya bukan ilmu, mungkin wangsit atau apa saja, ya. Dan ini yang harus dipegang, ya. Nah, kedua, dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi itu seluruh dunia terkena dampak. Tadi Pak Haryadi menyatakan bahwa banyak dimensi ekonomi industri itu jalan, ya. Saya juga kan mengawal sebagai komisaris itu jalan, ya. Sekarang yang di bidang pendidikan, bidang komunikasi, transportasi untuk distribusi barang jalan. Itu yang harus dikejar, bergerak terus. Jadi kita tidak bisa melanggar akal sehat, kemudian presiden atau pemerintah silakan longgar. Sekarang dengan PSBB saja itu sudah longgar, apalagi dilonggarkan. Ini saya kira mau naik kelas, mau masuk ke SMP tapi tidak lulus SD-nya. Nah, itu satu masalah, memang berat, tidak terlalu mudah, ya. Permintaan dunia usaha juga sangat eager untuk supaya dibuka. Tetapi yang best practice yang sudah dilakukan kan Cina. Di lockdown agak sudah kurang, 0 sama sekali, walaupun ada 5 kasus sekarang di Wuhan baru dibuka. Jadi permintaan dunia usaha, saya tanya ke Pak Haryadi juga, ya. Akan ada stimulus. Saya tanya ini Pak Prastowo juga. Paket 1 sampai 13 itu jalan apa enggak? Tidak jalan. Pertanyaan saya, dalam keadaan tidak ada COVID, jalanan rata, sudah terbuka, presiden dukung, tidak jalan. Sekarang ada COVID, ada masalah macam-macam, bisa jalan apa enggak stimulus ini? Jadi saran saya, semua kena dampak, ya, yang harus diamankan. Jadi pemerintah itu tidak mungkin menjalankan 3 atau 4 sekaligus, ya, stimulus, COVID, ya, social unrest nanti kemungkinan itu nggak bisa sekaligus, ya. Semua terkena dampak. Yang harus diamankan sekarang pangan dan kesehatan. Satu. Yang kedua adalah yang terbawah 20% ini, yang pangan, ya. Tapi pangan itu tidak ada, ya. Saya cek di daerah di Depok tempat saya tidak ada, ya. Tapi presiden mengaku 10% sudah disalurkan bantuan sosial. Tapi saya mengatakan tidak ada. Ya, sehingga teman-teman Muhammadiyah itu yang bergerak, ya. Tapi presiden mengaku 10%, berarti tidak jalan program. Yang kedua, kreativitas, ya. Kreativitas itu adalah infrastruktur yang tidak jalan diganti ke wifi, ya. Pendidikan juga tidak hanya 20%. Nah, saya minta sebagai contoh adalah itu listrik itu silahkan swasta gratis, ya, nanti dibayar setelah berikutnya untuk saluran-saluran. Itu listrik kan sudah ada di seluruh Indonesia. Itu buka, ya. Yang Telkom maupun perusahaan swasta silahkan pakai. Juga jalur kereta api seluruh Jawa silahkan pakai gratis dulu. Pemerintah kasih dulu. Nanti itu sebagai utang dan dibayar. Transformasi seperti itu yang dilakukan. Jangan mengentengkan masalah. Jadi ini pelonggaran itu adalah kelanjutan dari mengentengkan masalah. Kelakuan pemerintah, kelakuan negara mengentengkan masalah. Oh, COVID tidak ada. Oh, makan susu kuda liar saja. Oh, pakai sinar matahari. Itu mengentengkan masalah. Dan ini menurut saya berbahaya, ya. Nah, sekarang bagaimana mencari formula aspirasi dunia usaha tetap jalan, kayak industri tadi jalan terus, tetapi tetap ketat ini jalan. Nggak boleh bergaya tidak ada guyon, apa-apa. ya nggak. Ini berdamai dengan COVID. Kalau damai perang Jepang sama Amerika, damai tidak ditembak, ya, damai angkat bendera putih tidak ditembak. Tapi ini damai dengan COVID diserbu habis dengan musuh. Itu kata-kata tidak tepat di dalam kebijakan, ya. Seperti mudik dengan pulang kampung, itu adalah blunder yang mengacaukan komando ke bawah. Baik pemerintah daerah, kepala desa mengacaukan ke bawah. Nah, jadi saya tahu itu bergurau, ya. Kalau dalam nanti staf ahli segala macam di dalam ruang tertutup boleh nggak apa-apa, tapi di publik tidak boleh melakukan seperti itu. Ini kelanjutan dari kata-kata mix signal tidak jelas
mengentengkan masalah terhadap COVID ini. Itu komentar saya. Mas Justinus, boleh dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya rasa statement Prof. Didik reasonable ya, dan memang pemerintah pun sebenarnya lebih ingin mengatakan kita harus mulai bersiap-siap, mengantisipasi, maka dibuat kajian awal, lalu bisa dibuat prasyarat-prasyarat apa sehingga pelonggaran itu nanti mungkin dilakukan. Jadi yang dilakukan sekarang itu baru kajian awal di Kementerian Koordinator Perekonomian, dibuat kajian awal, lalu kajian ini dikaitkan dengan isu kesehatan nantinya, protokol yang harus dilakukan dengan ketat, harus betul-betul disiplin, lalu ketika syarat berikutnya adalah grafik harus turun dulu. Ketika grafik belum konsisten turun, pelonggaran itu menjadi berat, menjadi berat. Betul. Maka tapi dengan pemerintah mengatakan longgar sudah mulai bergerak. Ya, maka roadmap yang diajukan sebenarnya baru mulai minggu kedua Juni itu rencananya pelonggaran paling awal itu belum membuka tempat usaha sebenarnya, baru mulai merelaksasi mobilitas orang secara terbatas, termasuk orang berolahraga pun masih dibatasi dan lain-lain. Baru setelah itu mal-mal itu bisa dicoba untuk bisa dibuka. Itu baru simulasi sebenarnya, belum ada kebijakan formal. Tapi yang disiapkan Kementerian Keuangan sekarang justru bantalan kebijakan di PP 23 itu kita ingin fokus menjaga dua hal. Yang pertama adalah para pelaku UKM, sektor informal yang sekarang paling terdampak harus segera diselamatkan dengan cara penundaan dan subsidi pinjaman dan channeling pinjaman kepada mereka. Ini yang ditarget 60 juta rekening dengan subsidi sekitar 46 triliun. Surat utang. Ya, ini yang punya pinjaman di KUR, Mekar, ya, LPDB dan lain-lain. Betul. Yang BI mau beli. Ya. Kan belum kan? Belum. Mulai bulan ini, Prof. Okay. Sampai 6 bulan ke depan. Lalu yang kedua, bagaimana bansos, tadi saya sepakat itu segera dimobilisasi. Kalau PKH untuk 20 juta keluarga sudah berjalan. Problemnya adalah dalam kondisi normal itu bisa dilakukan karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. Sekarang ini semua membutuhkan, ada ledakan jumlah yang sangat luar biasa, terutama kelompok rentan miskin, korban PHK dan sebagainya. Dan di bawah harus diakui mengalami kesulitan dalam pendataan dan distribusi. Nah, untuk daerah seperti Jakarta sudah hampir selesai, 1 juta kepala keluarga itu sudah terdistribusi. Tahap kedua sudah mulai minggu ini. Lalu Bodetabek itu nanti akan menyasar 900.000 keluarga penerima. Sekarang baru sekitar 200 ribuan. Tadi mungkin Depok juga belum sepenuhnya tercover. Lalu yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana ini menjangkau semakin luas. Karena kan tidak mungkin membiarkan orang juga berlama-lama dengan keadaan lapar. Ini yang ingin dilakukan pemerintah. Nah, dalam konteks itu saya rasa kita semua sepakat. Yang penting bagaimana kita disiplin sekarang ini. Disiplin, sinergi, koordinasi. Pemerintah juga mencoba dengan Bank Indonesia, dengan OJK juga sangat sinergis. Sekarang tinggal bagaimana pusat, lalu Pemda, dan juga dengan asosiasi usaha dan lain-lain, betul-betul kita bisa bergerak bersama dalam satu arah, satu komando tadi. Kuncinya sebenarnya disiplin dan titik beratnya adalah UMKM. Tetapi bagaimana kemudian UMKM ini bisa menggeliat apabila konsumennya sendiri tidak bisa beli, konsumennya tidak punya uang karena tidak bekerja ataupun tidak punya penghasilan lainnya. Sesaat lagi kita akan dengar catatan dari Prof. Hendrawan bagaimana kemudian Komisi 11 DPR melihat kondisi ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ini kita coba tanya DPR yang mendengarkan dari aspirasi rakyat, termasuk juga mendengarkan bagaimana kemudian yang kendala-kendala pemerintah. Silahkan, Pak Hendrawan. Ya, jadi sebenarnya DPR itu tegas ya, Mas Didi dan teman-teman. Kami melihat PSBB ini kan jalan tengah. Kalau ekstrimnya kan ada pendekatan hukum alam, Darwinian. Siapa yang sehat silahkan survive, yang tidak sehat menjadi korban. Pendekatan yang kedua lockdown, draconian. Jadi semua mobilitas manusia dibatasi dan seterusnya. PSBB sejak awal PP 21 itu memang mencari jalan tengah. Nah, itu sebabnya kalau ada upaya relaksasi PSBB,
DPR itu sikapnya tegas, dan yang terakhir disampaikan oleh Ketua DPR, harus berdasarkan data driven dan berdasarkan bukti, evidence based. Itu jelas. Itu sebabnya minggu-minggu ini adalah proses evaluasi sebenarnya. Tidak bisa semua disamaratakan, karena ada daerah yang memang warnanya merah sekali, ada daerah yang terdampaknya sedikit. Itu sebabnya proteksi kesehatan masyarakat harus dijamin memadai. Contohnya, untuk wilayah yang merah, di setiap kecamatan harus dijamin ada swab test. Agar apa? Agar orang berinteraksi itu merasa nyaman. Sebab kalau tidak ada swab test dan seterusnya, itu berbahaya. Virus ini akan beredar dari orang ke orang. Akhirnya apa? Menjadi malapetaka nasional. Itu sebabnya saya setuju dalam spirit dengan Profesor Didi, evidence based, data driven. Tetapi berapa lama coba COVID ini akan berlangsung? Durasinya tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Dr. Anton Fauci yang di Amerika Serikat hebat sekali itu, dia mengatakan tergantung vaksinnya. Nah, vaksin kapan ditemukan? 1-2 tahun. Kalau belajar dari BCG, vaksin TBC malah 13 tahun. Kita tidak bisa bertahan selama itu. Itu sebabnya diambil jalan tengah kembali. Jadi awalnya sudah jalan tengah, kelanjutannya jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Sejumlah aktivitas ekonomi bisa diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu dan protokol kesehatan. Kalau tidak, runtuh loh, ambruk ekonomi kita. Sendi-sendi ekonomi kita akan hancur. Itu sebabnya ini adalah kompromi, sekali lagi jalan kompromi. Nah, dalam proses kompromi itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh jajaran pemerintahan ini bergerak, dan kita berharap ada sinergitas. Karena memang bansos misalnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Justinus, saya melihat datanya luar biasa. Ya, saya ini kan tiap hari menerima SMS dari dapil. Ada dapil yang 200 orang dalam satu desa, tapi ada yang satu desanya 10 atau 11 orang. Banyak data yang tidak betul. Tapi Pak Didi, memang posisi kita atau apa yang kita hadapi ini sulit sekali. Ya, posisinya sangat sulit. Itu sebabnya kondisi sekarang pun semua orang tahu keseimbangan primer kita. Jadi pendapatan yang kita terima plus pengeluaran yang kita keluarkan itu sudah minus 517 triliun. Belum membayar utang dan cicilan pokoknya ya. Jadi kondisi kita berat. Jadi kalau plus utang dan lain-lain, minusnya sampai berapa? Ya, berat sekali. Itu sebabnya ada ide untuk mencetak uang dan seterusnya. Ya, Badan Anggaran kan mengusulkan, atau pemerintah menjual bonds dengan suku bunga yang rendah dibeli oleh Bank Indonesia. Ini kan sekarang sedang di kesepakatan KSSK tanggal 6 Mei dalam rapat dengan Komisi 11, itu sedang dibicarakan secara serius antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Karena Bank Indonesia juga tidak bisa membeli zero coupon bonds karena inflator. Jadi faktor-faktor seperti itu dibicarakan, tapi pemerintah memang dalam posisi sulit. DPR melakukan kritik nggak bahwa rapid test kita itu paling buncit di ASEAN, rasionya kecil. Betul. Kenapa DPR diem? Kan jadi mestinya begini, kalau kita mau melakukan itu kan janjinya Presiden rapid test itu massal. Ini paling buncit, paling terbelakang Prof. di Didi, bumi ASEAN. Jadi memang kita tidak pernah bisa mengatakan ini sudah mencapai kondisi puncak sebelum mass rapid test dilakukan. Betul, dan contact tracing. Nah, itu lebih berat lagi contact tracing. Karena untuk men-trace, kalau ada seseorang dicurigai, untuk nge-trace, untuk melacak dengan siapa orang ini berhubungan, itu membutuhkan SDM yang luar biasa. Jumlah orang yang besar sekali. Itu sebabnya berat, tapi sekali lagi dalam kondisi berat seperti ini, kalau Presiden mengatakan berdamai dalam kondisi COVID ini, artinya tadi, bagaimana dua roda ini, ekonomi dan kesehatan, sebisa mungkin berjalan bersama. Ya, ginilah ya, saya tidak tahu, saya bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan. Rapid test itu masa sama dengan Kamboja? Kan keterlaluan. Rasio yang di rapid test per 1 juta jumlah penduduk. Iya, yang di rapid test itu sangat rendah. Itu kan tidak menunjukkan keseriusan dalam kerja. Kritik dalam kita tim. Semua, itu sebabnya bahkan kami kalau sudah massal besar, baru kita tahu petanya mana yang bisa dilonggarkan. Contoh, Pak Didi ya, yang gampang. DKI ini 45% di DKI ya, 44 kecamatan. Maka di setiap kecamatan harus dijamin ada swab test. Ya, kita sampai ngitung anggarannya. Ya, di terminal bis, di stasiun kereta api, di mal-mal, semua harus ada. Iya, dijamin rapid test, tapi kenyataannya sama dengan ini Kamboja. yang sekarang sedang Nggak gini pertanyaannya, dijamin DPR ngomong, Presiden ngomong bahwa itu akan massal.
Kenyataannya sama dengan Kamboja. Itu kan berarti kerja apa tidak mau dikritik. Sebenarnya Kalau dikritik nanti Jadi dilaporkan ke sekarang sudah polisi. meningkat yang terus sekarang kita kapasitasnya. lakukan kan mengarah kepada PCR sekarang sebenarnya, swab test. Dan kalau kita lihat sebenarnya Prof Didi, dari PDP Iya. ke yang positif itu konsisten di sekitar 10%. Artinya pemerintah mau mengambil angka konsistensi itu, lalu kita mau mencapai level benchmark berapa, maka betul sekarang itu tes harus diperbanyak, lalu tracing dan treatnya seperti apa. Ya. Tapi kalau dari sisi itu menurut saya memang kita juga jangan berboros di tes, tapi kita perbaiki layanan kesehatannya sehingga bisa lebih menjamin isolasi atau bagaimana supaya penyebaran ini bisa Baik. ditekan. Ya, dari sisi kesehatan memang Ini terus kompromi diupayakan lah, dengan Prof. segala Didi. keterbatasan. Tetapi kita akan jeda dulu. Sumber daya Apakah kita tidak. kemudian dari sisi ekonomi ini juga bisa berdampak? Karena kalau tidak segera ditangani, ambruk tadi katanya. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Harapan kita banyak. Dari tadi Mas Haryadi udah mau ngomong, kita coba tanya, tadi juga sempat ditanya oleh Prof Didi. Silakan Mas Haryadi. Susah kalau dia di kiri saya, kanan saya orang politik, saya juga susah jadi. Karena pendekatannya terus karena tidak objektif. Tapi evidence based kan, dari Jadi dasar gini, dari kita data. Jadi menurut saya kembali lagi kan pendapat Mas Didi, pendapat Pak Mas Hendrawan, ya dua-dua punya argumentasi yang tepat ya. Tapi kalau kami ini kan mewakili sektorial, kami memiliki keyakinan kalau ini tidak kita lakukan, apakah itu terbatas ataupun juga dibikin sekat-sekat tertentu, ekonomi tidak berjalan, ini mau stimulus berapa aja pasti nggak akan sanggup, nggak kuat lah situasi seperti ini. Dan ini baru 2 bulan loh ini, baru 2 bulan ini udah kelenger kayak gini. Gimana kalau terus-terusan? Jadi menurut pandangan kami, ya kami sangat mendukung kok kita melakukan operasional itu dengan optimalisasi dari protokol kita. Nah, hanya memang ada bagian-bagian yang pemerintah itu harus terlibat, harus ikut turun partisipasi. Jadi misalnya nanti kita akan jalan. Masalah misalnya test kit gitu ya. Itu ya harus pemerintah yang menyediakan gitu kan. Minimal kalau di pabrik kan kita di perusahaan juga perlu untuk memonitor anak buah kita kan. Nah, itu seperti itu harus diberikan. Lalu juga fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kalau sampai ada karyawan kita terpapar begitu ya, itu juga responsnya itu bagaimana? Tentunya kalau kami melihat dari kalau ini kita jalankan ya, dan protokol kesehatan itu dilakukan oleh setiap perusahaan, baik yang sektor manufaktur maupun yang jasa, saya yakin perusahaan akan jauh lebih bisa mengontrol itu. Kenapa saya bilang gitu? Kita lihatnya datanya BPJS Kesehatan. Coba BPJS Kesehatan kan lihat klaim-klaim rasio daripada yang perusahaan kan relatif terkontrol gitu, karena karyawan kita itu pasti kita akan monitor kan, kalau dia sakit dikit tapi segala macam kan pasti kita memberi perhatian gitu loh. Nah, itu dasarnya itu Mbak. Jadi evidence based tadi kita juga ada evidence based juga bahwa kalau di perusahaan itu diberikan kesempatan jalan. Itu pun yang akan bisa berjalan itu adalah yang mohon maafnya adalah tertentu juga, kayak pariwisata kita belum bisa jalan, karena bagaimanapun juga di pariwisata itu kan istilahnya kita melayani tamu kan, pergerakan dari manusia kan. Ini juga mungkin kita juga agak kerepotan bagaimana kita handling. Nah, kita kalau dari kami pariwisata yang paling bisa jalan duluan adalah yang restoran Mbak, itu pasti bisa jalan duluan. Yang kuliner itu bisa jalan duluan. Tapi dan itu pun hanya take away dan terbatas sekali kan berarti segmented-nya. Kalau nanti kita mulai longgarkan, mereka bisa makan di dalam restoran bisa. Physical distancing. Hotel tertentu itu mulai bisa jalan sedikit. Tapi kalau yang destinasi, mungkin ini juga satu tantangan juga ya. Belum lagi kita juga bicara nanti mengenai transportasi. Pesawat tapi ada akan berat benar ya Pak Didi ya? Pak Didi. PSBB tetap jalan, tidak diapa-apakan. Tapi silahkan dunia usaha industri seperti yang sekarang sudah jalan, nanti dilakukan diperluas, kan tidak apa-apa. Enggak juga. Tidak mengatakan dilonggarkan. Di lapangan nggak begitu juga. Jadi contoh saja ya, kemarin itu industri yang sudah berjalan. Iya. Industrinya jalan tapi dia kan punya kantor pusat. Kantor pusatnya digerebek tuh sama Satpol PP. Itu soal tapi kenyataannya gitu. Jadi soal teknis. Bukan dapat komplain serupa ya. Iya. Jadi salah sasaran. Itu masalah komunikasi. Enggak, jadi gini, memang pengertian di sini memang kita harus lihat kembali, dan saya sangat setuju kok. Yuk kita lihat yuk evidence base-nya yang kemarin ini dilonggarkan ya. Ayo kita lihat mana
apa yang mereka ya. berjalan yang nggak bisa kontrol gitu ya. Karena setahu saya sih yang muncul itu kan hanya Jawa Timur aja gitu loh. Itu hebohnya kok udah kemana-mana ya. Oke lah itu apa case yang agak khusus karena memang ada disembunyikan lah orang sakit dia ngaku saya itu akhirnya jadi kesadarannya si orang tersebut kurang ya. Tapi kalau kita campaign terus dan saya yakin di perusahaan melakukan itu bisa terhandle kok. Saya nggak bisa ungkapkan di sini, tapi salah satu saya contohkan di kawasan industri Mbak, di Jabodetabek ini ada ketemu satu orang aja yang terpapar, itu mereka tuh secara sistem di perusahaan itu bisa melakukan isolasinya itu dengan sedemikian baiknya gitu loh Mbak. Tapi seberapa disiplin sih orang-orang kita? Indef dia pasti punya catatannya Prof. Didi. Enggak Mbak, saya kan juga pengalaman di tingkat corporate, disiplin bisa. Di level perusahaan karena standarnya apalagi mereka punya standar yang bagus, kalau ada 1-2 kasus itu pasti akan bisa diselesaikan. Masalah saya itu tidak dengan Pak Haryadi, bukan dengan dunia swasta, saya mendukung dunia swasta. Masalah saya itu signal kebijakan ini yang kacau sejak awal. Jadi sejak awal dulu kan sebelum ada juru bicara kacau itu, ya. Lalu ada juru bicara, ya enggak. Jadi tertata. Setelah itu muncul lagi kekacauan lagi, ya. Nah ini yang disampaikan oleh Presiden, mix signalnya ini pelonggaran. Oh Presiden juga mengatakan, oh PSBB juga nggak berubah. Nah ini juga ini Pak Prof. Didi ya, yang juga saya mesti sampaikan kan kami selalu udah mengingatkan kemampuan daya tahan perusahaan sektor real itu sampai akhir Juni. Itu udah bolak-balik saya sampaikan karena kami selalu koordinasi kan. Nah ini juga yang membuat kami itu sekarang realistis. Tadinya kami berharap wah pemerintah bisa melakukan perluasan stimulus, perluasan jaring pengaman sosial. Tapi kita kalau melihat perkembangan ini kan ya kita juga harus realistis juga bahwa kelihatannya pemerintah juga kesulitan. Jadi menurut saya pada posisi ini kita juga tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada pemerintah yang mereka juga punya kendala. Karena itu kami sangat setuju ya dengan pernyataan Presiden bahwa ya kita memang sekarang harus realistis bahwa kita harus hidup berdampingan dengan corona gitu, dengan virus ini. Tapi yang penting kan adalah bagaimana kita bisa melakukan protokol kesehatannya, itu yang paling penting. Dan ada sisi yang memang pemerintah harus turun itu tadi.